Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang menyelaraskan diri dengan Allah. Jadi untuk menjadi selaras dengan Allah, bukan Allah yang menyelaraskan diri dengan kita, tetapi kita yang harus bisa menyelaraskan diri dengan Tuhan. Bedanya Kristen dan agama yang lain, kalau agama lain adalah bagaimana agama itu mendekatkan diri dengan Tuhan, tetapi Kristen adalah bagaimana Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya sampai di situ, saudara. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan, untuk menjadi selaras dengan Tuhan, berarti ada usaha yang harus kita kerjakan. Karena standar akhir dari perjalanan kehidupan seorang Kristen di dalam Tuhan, standar akhirnya adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus, tidak ada yang lain. Dan hal ini berkali-kali saya sampaikan bahwa standar akhir perjalanan seorang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Melalui pikiran kita adalah pikiran Kristus, perkataan kita adalah perkataan Kristus, dan perbuatan kita adalah perbuatan Kristus. Nah, untuk mencapai keserupaan ini, ada yang harus kita selaraskan di dalam kehidupan kita. Karena pemikiran kita adalah pemikiran dunia yang begitu, bisa saya katakan pemikiran yang kita pikirkan hari ini adalah sebuah pemikiran yang banyak dipengaruhi oleh pikiran dari dunia ini. Bahkan perkataan-perkataan yang kita lontarkan dalam kehidupan kita setiap hari merupakan perkataan-perkataan yang seringkali kita adopsi dari dunia ini. Perbuatan kita pun adalah perbuatan yang seringkali kita adopsi dari gaya hidup dunia. Sehingga banyak orang Kristen tidak mencapai keserupaan itu dengan Yesus. Banyak orang percaya tidak mencapai keselarasan dengan Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan 2. 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama 2 ayat ini. 2 Korintus 6 mulai ayat 1, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, banyak orang menyebut dirinya Kristen, tetapi gaya hidupnya itu sama sekali tidak seperti Kristus. Kita seringkali bisa menemukan hal-hal seperti ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Lewat orang-orang yang kita temui, lewat mungkin saya juga bisa katakan hamba Tuhan yang kita temui, yang menyebut dirinya Kristen tetapi gaya hidupnya, perjalanan hidupnya sama sekali tidak sama seperti Kristus. Nah, seseorang yang tidak serupa dengan Kristus di dalam perjalanan kehidupannya, saya mau katakan tidak berhak menyebut dirinya Kristen. Karena Kristen adalah serupa dengan Kristus. Mengapa jemaat mula-mula, kalau kita baca kisah para rasul, kenapa jemaat mula-mula itu disebut Kristen? Karena jemaat mula-mula, karena orang-orang ini tiba-tiba memiliki sebuah gaya hidup yang jauh berbeda dari masyarakat zaman itu.
Sehingga orang-orang yang tidak mengerti gaya hidup mereka, mereka mulai bertanya-tanya, kenapa mereka itu bisa beda? Dan ternyata mereka menemukan, mereka bisa seperti itu karena mereka merupakan pengikut dari seseorang yang bernama Kristus. Sehingga gaya hidup mereka jadi sama seperti Kristus. Kalau begitu kita ejeklah mereka dengan ejekan Kristen. Karena apa? Karena jemaat mula-mula pada saat itu mereka diejek. Dan kenapa mereka diejek Kristen? Karena gaya hidup mereka sama persis dengan Yesus. Maka mereka disebut Kristen. Jadi seseorang tidak bisa menyebut dirinya Kristen kalau hidupnya tidak serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Jangan pernah berkata, saya orang Kristen, tetapi hidupnya tidak serupa dengan Kristus. Tidak bisa, saudara. Karena ketika kita menyebut diri kita Kristen, maka harusnya yang kelihatan dalam kehidupan kita adalah Kristus. Ayat 1 ini dimulai dengan pernyataan Rasul Paulus kepada orang-orang Korintus, jemaat-jemaat di Korintus, dengan dia menyampaikan jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kami menasihatkan kamu supaya jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Banyak orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu dalam hidupnya. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki gaya hidup yang jauh dari perkenanan Tuhan. Dengan cara memiliki sebuah gaya hidup yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Bagaimana kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu? Yaitu saat kita menjalani hidup kita tidak sesuai dengan hati Tuhan. Saat kita menjalani hidup kita tidak sesuai dengan perkenanan Tuhan. Karena banyak orang-orang percaya hari ini mereka hanya berasumsi, kira-kira Tuhan mau saya melakukan ini. Kira-kira Tuhan mau saya mengerjakan ini. Dan mereka mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupannya yang sebenarnya tidak sesuai dengan hati Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen hari ini menjalani hidupnya setiap hari jauh dari hati Tuhan, jauh dari perkenanan Tuhan. Mereka hanya berasumsi tentang Tuhan. Kayaknya Tuhan menginginkan saya melakukan ini. Kayaknya Tuhan menginginkan saya mengerjakan ini. Padahal bukan itu yang Tuhan inginkan. Sepertinya Tuhan membuka jalan saya di bagian ini. Belum tentu, saudara. Kalau kita belum benar-benar cari hati Tuhan, maka kita tidak akan benar-benar pasti bahwa segala sesuatu yang kita putuskan dalam kehidupan kita sehari-hari itu merupakan perkenanan Tuhan. Jadi harus lebih lagi cari hati Tuhan. Cuma itu kuncinya. Harus lebih lagi kita cari hati Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu di dalam hidup ini. Bagaimana kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah? Yaitu ketika kita menjalani hidup kita tanpa perkenanan Tuhan. Kita menjalani hidup kita tanpa mengerti hati Tuhan. Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat-jemaat di Korintus. Jemaat-jemaat Korintus punya karunia rohani yang hebat-hebat, saudara. Jemaat Korintus itu luar biasa sebenarnya. Tetapi karena pemikiran dunia mulai masuk di dalam paham kekristenan mereka, sehingga mereka mulai mencampur paham dunia, filsafat dunia, pandangan dunia, mereka campur di dalam kekristenan. Sehingga pengajaran yang disampaikan itu merupakan pengajaran-pengajaran yang sebagian besar itu muncul dari filsafat manusia itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi?
mereka menjalani kehidupan mereka setiap hari itu jauh dari perkenanan Tuhan. Makanya Paulus bilang, jangan sia-siakan kasih karunia Allah itu. Jangan. Tidak boleh. Tanda utama seseorang menerima kasih karunia Allah dalam keselamatan adalah ketika gaya hidupnya tidak sama seperti sebelum menerima Kristus. Orang yang diselamatkan, orang yang selamat di dalam Tuhan, saya harus jelaskan hal ini supaya kita tangkap baik-baik maksud ini dan kita renungkan di dalam kehidupan kita dan kita lakukan itu di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tanda utama orang yang diselamatkan adalah hidupnya berbeda sebelum dan sesudah. Bukan kondisi hidupnya, tetapi gaya hidupnya berbeda. Orang yang diselamatkan, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika sebelum dia menerima Tuhan dan sesudah dia menerima Tuhan, gaya hidupnya itu harus berbeda. Tidak boleh sama. Karena Yesus memanggil murid-murid, Yesus memanggil kamu dari penjala ikan, mari ikut saya akan jadikan penjala manusia. Ada sesuatu yang berubah. Dan mulai hari itu perjalanan hidup mereka, gaya hidup mereka berubah. Mereka tidak lagi sama seperti yang dulu. Mereka berubah. Jadi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, maka harusnya gaya hidup kita berubah. Yang sebelumnya tukang marah-marah, tetapi ketika kita bertobat, kita menerima Kristus, maka kita mulai menekan kemarahan itu, mulai pelan-pelan mengalahkan kemarahan itu, mulai mengalahkan ketidaksabaran itu. Pelan-pelan kita kerjakan. Karena apa? Kalau kita punya hidup sebelum menerima Kristus dan sesudah menerima Kristus, hidupnya sama, maka kita tidak bisa dikatakan Kristen. Maka kita tidak bisa dikatakan kita sudah selamat. Karena tanda utamanya adalah hidup kita berbeda. Dan keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Tidak ada di luar sana, saudara. Nah, ini pesan utama yang harus kita sampaikan di luar sana. Bagi tetangga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, mungkin kita tidak bisa ngomong gitu. Tetapi harusnya gaya hidup kita memperlihatkan siapa Tuhan yang kita sembah. Harusnya gaya hidup kita memperlihatkan siapa Yesus yang kita sembah. Dan saya berkali-kali sampaikan ini dan saya tidak akan bosan untuk sampaikan ini. Karena itulah harusnya menjadi tujuan utama kita di dalam hidup kita di dalam dunia ini. Bagaimana kita memperlihatkan Kristus bagi orang-orang di luar sana. Karena apa? Karena hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya harus menegaskan, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain seperti khotbah Bapak Gembala minggu lalu. Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu. Dan kita punya tanggung jawab yang sama untuk memperlihatkan Yesus di luar sana bahwa hanya Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan kalau ada seorang hamba Tuhan yang berkata ada keselamatan di luar Kristus, maafkan saudara, Alkitab saya berarti berbeda dengan Alkitabnya. Dan mulai banyak hal-hal ini disampaikan di mimbar Kristen. Keselamatan bisa didapat dari mana saja. Pesannya sudah lebih banyak. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, teologinya, teologi kontemporer itu semakin hari semakin menguasai dunia kekristenan hari ini. Teologi modern, teologi yang mengikuti perkembangan zaman. Hari ini harus begitu. Kita sudah tidak bisa lagi pakai teologi-teologi yang dulu.
Sudah ketinggalan, siapa bilang gitu saudara. Karena apa? Karena banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan hari ini berusaha untuk diterima oleh dunia, tetapi dia tidak benar-benar berfokus kepada perkenanan Tuhan itu. Nah, ketika kita tidak berfokus kepada hati Tuhan, kita tidak fokus pada perkenanan Tuhan, saya mau katakan saudara, maka kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan itu. Kita sedang melenceng jauh sekali dari hati Tuhan. Banyak orang yang tidak mau merubah hal itu. Walaupun berkali-kali diperingatkan. Enggak, saya mau hidup sesuai dengan keinginan saya. Saya mau hidup sesuai dengan perkenanan hati saya. Saya mau hidup diterima oleh dunia ini. Untuk hidup seperti Kristus itu kita harus mau masuk di dalam sebuah proses mentoring pemuridan, saudara. Enggak gitu. Karena itu adalah amanat agung Yesus Kristus. Nah, ketika kita mau belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus, saya menemukan bahwa sangat sulit bagi seseorang itu, dia mau berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus tanpa dia masuk di dalam sebuah mentoring pemuridan. Karena kita dimuridkan, kita diajar di situ. Kita diajar, kita dituntun supaya menjadi serupa dengan Kristus. Dan kalau kita hanya berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, ada yang bisa tetapi banyak yang sulit untuk menerapkannya. Karena tidak ada mentoringnya, saudara. Tidak ada tuntunannya, tidak ada yang menuntun. Sehingga banyak orang hari ini menjalani hidupnya bukan menjadi murid di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus jadi murid? Supaya kita jadi serupa dengan Kristus. Supaya kita harus jadi serupa dengan guru. Makanya Yesus berkata Matius 28, 19, 20, jadikanlah semua bangsa murid. Ajarlah mereka untuk melakukan seperti apa yang telah kuperintahkan. Supaya apa? Supaya murid-murid itu jadi sama seperti aku. Dan kalau saudara baca kembali surat 1 Yohanes, saya berkali-kali sampaikan bahwa di situ ada standar ketika Yesus ketika Yesus menyatakan dirinya pada harinya dalam kehidupan kita, maka yang diukurkan adalah keserupaan kita dengan Dia. Bagaimana kita menyelaraskan diri kita menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang menyelaraskan diri dengan kita. Karena banyak juga doktrin ini berkeliaran di luar sana. Dan satu doktrin yang berkata bahwa Tuhan itu tunduk kepada keinginan kita. Jadi Tuhan akan menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Supaya Tuhan itu jadi sama hatinya dengan kita. Salah, saudara. Harusnya Tuhan seperti apa, hati Tuhan seperti apa, kita yang punya tugas untuk menyerupai hati Tuhan dan wujud Tuhan itu. Saudara paham maksud saya? Hari ini ketika kita mendengar seruan firman ini, maka 2 Korintus 6 ayat 2 harus kita respon dengan serius. 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua saya bacakan untuk saudara. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini, hari ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Artinya kepercayaan, kesempatan dari Tuhan, Tuhan berikan seluas-luasnya bagi kita hari ini. Karena apa? Hari ini masih diberikan oleh Tuhan untuk kita. Untuk apa?
Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Sebagai wujud kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Kita mulai datang kembali kepada Tuhan. Kita mulai koreksi apa yang masih salah di dalam kehidupan kita. Dan kalau Bapak Ibu Saudara yang ingin di mentoring di dalam pertemuan-pertemuan pemuridan, Bapak Ibu bisa hubungi saya. Saya siap untuk buka lagi kelas pemuridan untuk kita belajar bersama-sama menjadi murid Kristus. Dan itu kerinduan saya, itu panggilan saya, itu tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Jadi saya harus memenuhi tujuan Tuhan itu dalam kehidupan saya. Tuhan tidak menyuruh orang untuk jadi jemaat. Tuhan menyuruh orang untuk menjadikan semua bangsa murid. Tuhan menyuruh para rasul, Tuhan memerintahkan para rasul, pergi jadikan semua bangsa murid. Tuhan tidak bilang pergi jadikan semua bangsa jemaat. Apa perbedaan jemaat dan murid? Ada perbedaannya, tapi saya tidak mungkin jelaskan di sini karena penjelasannya akan sangat panjang, saudara. Tapi saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita bisa kelas pakai Zoom dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi murid dan dimuridkan. Saya harus sampaikan hal ini karena tidak mungkin kita bisa menyelaraskan, bukan tidak mungkin, mungkin saja tetapi akan sangat sulit kita menyelaraskan diri dengan Tuhan tanpa tuntunan mentoring di dalam kehidupan kita. Akan sangat sulit. Jadi salah satu cara untuk bagaimana kita menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan, mari masuk di dalam mentoring pemuridan itu. Karena ini urusan sorga, saudara. Kita menjadi murid itu berarti urusan sorga. Orang-orang di luar sana yang tidak pernah kenal Yesus, tetapi kalau katakan urusan sorga, itu mereka sambut dengan hebat. Walaupun sorga yang mereka maksudkan itu salah. Tetapi ketika mereka dikatakan ini urusan sorga, mereka akan lakukan dengan luar biasa, padahal salah. Tapi nyata-nyata Yesus menawarkan dirinya pada hari ini dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus berkata bahwa hari ini aku akan mendengarkan engkau. Hari ini aku akan menyelamatkan engkau. Dan Paulus berkata, sesungguhnya hari inilah hari perkenanan itu. Dan Paulus berkata, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jangan kita sia-siakan, kita diberikan kepercayaan kesempatan ini untuk hidup dalam keistimewaan kasih karunia Allah itu. Sekali lagi, hari ini hari perkenanan itu, hari ini hari penyelamatan itu. Mari kita bereskan hati kita yang belum beres dengan Tuhan. Mari kita bereskan pikiran kita yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Waktunya semakin singkat, waktunya semakin sedikit, dan dunia semakin hari tidak memperlihatkan keadaan yang semakin lebih baik. Dan kalau kita hanya mau fokus untuk menikmati apa yang ada di dalam dunia ini, apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana ketika satu hari Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita di dalam seluruh dunia ini, dan kita kedapatan tidak serupa dengan Dia. Karena apa? Kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang besar itu. Dan berkali-kali ayat ini kita bisa baca setiap hari. Hari ini hari perkenanan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan itu.